Halo sahabat kompas.com, Sporty on location kali ini kita akan mengunjungi Persis Store yang terletak persis di depan Stadion Manahan di Solo. Seperti apa di dalam ini? Yuk kita lihat bersama yuk. Oke, sekarang sahabat kompas.com kita akan ketemu Mas Rizal sebagai Business Director dari Persis Solo. Wah, halo Mas, apa kabar? Sehat? Kabar? Baik, Ya, Mas. terima kasih waktunya ya. Solo. Ya, terima kasih waktunya nih udah bisa tutur di store ini luar biasa banget. Yap. Boleh dong Mas gimana ceritain konsepnya ini Ini store pertama kita ya, Persis Store. Jadi ini kita sekarang udah ada 2 store Mas di Oke. Kota Solo, satunya di Karanganyar. Oke. Ini jadi konsepnya sebenarnya ada beberapa bagian di dalam, nanti ada locker room konsepnya, lalu ada beberapa koleksi-koleksi kita, ada koleksi lifestyle, lalu juga pasti jersey ya kan, supporter kan sukanya jersey gitu ya, juga ada beberapa aksesoris sih. Oke, sahabat kompas.com kita langsung lihat aja yuk di dalam ini yang konsep locker room ini Mas mau lihat kita. Boleh. Di locker roomnya sepak bola ya, jadi konsepnya memang ada beberapa jersey yang digantung, lalu ada beberapa koleksi lifestyle juga yang digantung. Jadi biar bikin supporter, fans juga lebih appeal lah ya, lebih gairahnya lebih muncul gitu ketika lihat jersey ini sih. Jadi ini ada beberapa koleksi kita tahun ini, lalu ada pre-season juga, lalu ada jersey youth. Yang di sebelah sini nih koleksi lifestyle nih. Oke, lifestyle. Namanya jaket, kemeja juga ada, lalu track pants kita ada, dan ini juga ada batik kolaborasi. Mas, ini kan kita lihat sini nih, koleksi jersinya banyak ya, nggak kayak biasa ya. Ini konsepnya gimana Mas? Ini ada pre-season, ini 1 sampai 4, Betul, 4. Ini untuk tim junior ya, Betul. gimana Mas? Jadi kita waktu kelola Persis Store ini kita lihat memang salah satu kesukaannya supporter itu memang adalah jersey. Jadi kalau kita lihat dari segi bisnis juga, kalau misalnya kita hanya cover jersey itu hanya jersey pertandingan, so mungkin orang cuma berpikir home away enter gitu, selesai. Padahal sebenarnya kan store ini kan sebuah bisnis yang sifatnya rutin ya, retail merchandise gitu kan. Jadi kita harus pikirin apa saja lini-lini produk yang kira-kira sesuai dengan market. Nah, di Solo ini memang salah satu yang jadi dominan dan salah satu jadi favorit itu memang jersey. Jadi kita memang harus provide jersey-nya lebih banyak agar jadi salah satu alternatif. Oh, itu indikatornya gimana Mas? Ketahuan kok ternyata Ya dari jualan. Jualannya ini emang luar banyak ya. Mungkin agak unik ya dibandingkan klub lain, karena saya juga beberapa tahu data dari klub lain. Jadi di sini itu mostly kurang lebih 60-70% orang lebih suka ke jersey ketimbang di produk-produk kita lifestyle, casual dan lain sebagainya ya. Jadi maka kita harus perkuat nih jersey collection-nya biar orang juga ada beberapa alternatif. Mungkin orang ada yang suka yang gayanya plain, ada yang suka gayanya pakai sponsor, ada yang suka gayanya rame, ada yang suka gayanya simple. Jadi kita harus bisa sesuaikan sama market yang ada sih. Makanya sekarang di Persis ini lebih banyak koleksi jersey-nya lebih variatif ketimbang yang lain. Oke, sahabat kompas.com kita lihat nih yang jersey. Soalnya menurut saya yang menarik perhatian ini sih Mas, karena kemarin di semifinal Piala Dunia U17 itu banyak banget yang pakai. Ini gimana nih Mas konsepnya? Ya, ini sebenarnya jersey ini kategorinya pre-season. Ini dipakai oleh kiper dan kebetulan ini kolaborasi memang. Jadi ada 2, ini dan ini. Jadi jersey ini memang dua-duanya jersey kolaborasi dan dua-duanya kiper. Jadi ini kolaborasi dengan seniman artis lokal Solo dan ini kolaborasi dengan seniman dari Bandung. Jadi dua-duanya punya gaya yang berbeda, punya style yang berbeda, dan kita memang munculkan dominan sesuai dengan gaya si masing-masing lokal artisnya. Dan ini bukan logo aparel ya, ini adalah 100 tahun ya? Betul, dan ini kita tahun ini kita lengkapi semuanya, jadi ada logo 100 karena tahun ini memang Persis Solo usianya 100 tahun. Jadi semua aparel jersey kita ada logo 100-nya seperti itu. Dan di sini juga bisa kelihatan ya 1923, 2023-nya ya. Koleksi kita pre-season, keeper, home dan away gitu sih. Dan kalau dilihat mungkin ini jersey kok rame banget, terus habis itu ini jersey juga kok gini banget ya, balik lagi. Ada juga kan orang Solo atau Persis fans yang memang ya sukanya seperti ini, maka kita covernya kita sediakan juga yang suka dengan style seperti ini.
ya oke lah. Oke. Ini juga Enggak, ini keren sih. one of the Iya. best seller sih. Oh ya, best seller ya. Salah satunya ya Salah beberapa. satu. Karena memang ada beberapa, kalau jersey kayaknya hampir semua best seller. Oh gitu. Nah, kalau jersey best seller, tapi kalau misalnya nomor pemain gitu siapa, Mas? Kita sekarang punya beberapa pemain favorit ya, kayak ya pastilah kalau Ramadan. ada Ramadan Sananta, lalu apa namanya ada Messi Doro gitu kan. Lalu ada juga beberapa yang lain-lain lah, tapi most of them itu ya itu yang memang mereka suka, dan memang sengaja mereka bisa juga selain nambahin nama pemain, dia juga bisa juga nambahin pakai namanya Custom sendiri, ya, betul. Namanya sendiri, mungkin nomornya Sananta gitu kan, Iya. tapi namanya nama sendiri atau itu juga bisa. Oke, siap. Ya, Mas, ini juga jersey yang sebenarnya saya lihat juga di USS. Saya lihat ada booth-nya bahkan di USS. Collab yang menurut saya ya nggak lazim ya dilakukan oleh klub bola ya bersama USS juga Urban gimana Cyber Sneaker Society ya. Ini memang salah satu yang menurut kita juga yang apa namanya sebuah pencapaian ya untuk Persistor gitu kan. Memang kolaborasi dengan USS ini juga jadi salah satu yang membuat standing atau apa namanya Persistor di posisi yang memang berbeda dengan teman-teman yang lain. Oke. Kenapa? Karena memang balik lagi sih Mas, apa namanya kalau diperhatikan tadi kan banyak sekali varian jersey, lalu banyak sekali apa namanya bukan hanya jersey pertandingan gitu kan. Ini juga sama, maksudnya kita melihat bahwa merchandising itu bukan hanya orang yang suka bola, tetapi bisa juga culture-culture yang lain yang juga bisa direlate-kan dengan merchandising atau dengan fashion atau ini kan USS kan juga siapa sih yang nggak kenal USS, lifestyle banget dan sebagainya. Kita pengen bahwa itu jadikan satu, bahwa Persis itu bukan hanya milik orang Solo. Iya, memang kita ada di Solo dan memang dimiliki oleh warga Solo, tetapi kita juga bisa masuk ke ranah-ranah yang ke fashion atau bahkan mungkin ke music. Tadi kalau kita lihat ada Don't for Life atau apapun. Ini kita buat kolaborasi dengan USS. Ada 2 varian, ada warna hitam. Sayangnya warna hitamnya sudah nggak ada gitu kan ya. Sudah habis nih, sold out nih. Nyetak berapa nih, Mas? Bikin berapa waktu itu kita hampir kurang lebih 400-500 piece di awal ya, dan surprisingly itu sold out ketika di Jakarta. Saya juga nggak paham ini siapa yang beli dan dari mana, berarti kan orang Jakarta atau bahkan mungkin orang Solo yang rela just tip dan lain-lain. Lalu nantinya memang kita akan tetap produksi lagi, maksudnya tetap akan ada lagi ready stocknya setelah event USS, karena kemarin kan benar-benar eksklusif di USS-nya ya. Jadi akan ini sejauh ini nggak dijual di luar nih. Belum. Jadi nanti mungkin antara next week atau awal bulan depan kita sudah mulai ready stock juga di sini. Kemarin kan kita hanya jual di event USS. Oke. Ya, Mas Rizal, ternyata kan memang bukan sporty wear, bukan lifestyle, fashion atau jersey, tapi juga ada yang formal nih. Ya. Menarik juga nih, Mas. Ya balik lagi sebenarnya idenya nggak jauh-jauh dari apa namanya bahwa kita pingin nggak hanya sekedar masuk di ranahnya olahraga sepak bola aja gitu kan, dan bahwa semuanya bisa bersama-sama dengan Persis create something gitu kan. Ini memang kita punya juga salah satu yang spesial juga, ini kolaborasi juga, produk kolaborasi kita dengan Don't for Life Don't for Life itu adalah band lokal Solo tapi udah nasional, bahkan dia udah sering main di internasional gitu kan. Lalu dengan batik keris yang memang juga dari Solo gitu kan. Jadi kita kolaborasikan ketiga ini jadilah batik Sambar Nyawa ini. Maksudnya memang di dalamnya memang motifnya ada motif Don't for Life, motif apa namanya warna merah yang memang warna kebesaran Persis, lalu juga ada beberapa ornamen yang memang khas dari batik keris. Jadi ini dipakai oleh Don't for Life setiap kali manggung. Oh, setiap kali manggung. Karena Don't for Life itu punya ciri khas setiap kali manggung dia tuh selalu pakai batik. Terutama kalau misalnya dia manggung di luar negeri atau apa itu kan pasti identitasnya itu batik itu kan dari Indonesia. Jadi ya kita bangga, maksudnya akhirnya bukan hanya jersey, bukan hanya jaket, bukan hanya mungkin aksesoris, bahkan batik pun bisa dibikin yang oke gitu yang oke dan disupport sama batik keris gitu kan. Jadi bagus lah, ini juga siapa tahu mungkin bisa jadi ide kita nextnya mau ngapain lagi, mau bikin apa lagi. Dan ini Solo banget, maksudnya Solo itu kan punya culture yang memang sangat kental, adat Jawanya dan lain-lain. Jadi ya menegaskan sekali lagi bahwa Persis Solo ini bukan hanya milik kita, bukan hanya milik manajemen, tapi milik warga Solo semuanya.
Mas Rizal, tadi kan kita udah baca, ada lihat-lihat jersinya dan lain-lain. Atau kalau dalam industrinya sendiri, merchandising di klub Indonesia tuh kayak gimana, Mas? Ya, kalau kita benchmark ya, memang merchandising ini kan sayangnya memang masih belum maksimal. Maksudnya memang masih belum banyak klub yang serius untuk mengelola industri ini. Padahal ini tuh menurut saya pribadi salah satu hal yang sangat bisa dieksplor dan sangat bisa dimaksimalkan untuk tren, untuk finansial klub dan lain-lain. Kalau kita benchmarknya di luar negeri kan bahkan ini juga jadi salah satu yang menggiurkan ya untuk pendapatannya klub. Jadi ya sebenarnya mungkin sudah banyak ya official store yang dikelola sama klub, tapi sayangnya memang masih belum maksimal. Mereka masih agak nanggung, maksudnya ketika mau nyemplung nggak nyemplung sekalian gitu. Maksudnya padahal kalau misalnya kita seriusin, it works. Maksudnya bisa buka lapangan kerja baru, bisa jadikan pemasukan untuk tim, bisa jadi lini fashion, jadi tren, atau bahkan mungkin yang lain-lain. Kalau tantangannya apa sih, Mas? Kenapa belum semua masuk itu tuh kenapa, Mas? Mungkin kadang mungkin ya memang terlalu, kalau ngomong tantangan kan pasti banyak ya, mulai ngomongin dari industri bajakan lah, KW dan lain-lain. Lalu memang ini sesuatu yang nggak gampang, dibilang nggak gampang sebenarnya juga bisa, tapi dibilang sulit, tapi sebenarnya juga nggak sulit-sulit banget juga. Maksudnya ini kan kadang berapa sih lo jual t-shirt cuma 150.000, untungnya berapa sih? Kapan kayanya gitu kan? Kapan ini? Tapi kan ini bisa, memang ngomongin ini industri retail itu memang industri volume. Coba bayangin dalam satu stadion misalnya penontonnya satu klub berapa? 10.000, 20.000. Kalikan aja udah. Itu 1 bulan, 1 kali produk. Persis yang misalnya punya banyak produk kayak gini-gini itu kan bisa jadi industri ya. Memang startnya nggak akan gampang, Mas. Memang akan berat dan memang nggak langsung tiba-tiba kaya gitu kan. Nggak langsung tiba-tiba bisa beli pemain dengan hasilnya store, enggak. Tapi at least bisa buka lapangan kerja, bisa dijadiin lini bisnis yang lain. Kita sekarang juga sudah punya kafe, kita sudah punya beberapa hal yang lain yang bisa dikembangin dari sini gitu sih. Oke, nah kalau harapannya nih Mas, ke depannya gimana nih Mas? Harapannya pasti ini kan industri kreatif gitu kan, kita nggak pingin berhenti ya, kita selalu pingin ini bisa terus berkembang in terms of industri kreatifnya, maksudnya ya kita bisa pingin bikin produk yang baru lagi, bagus lagi, diterima pasar lagi dan lain-lain. Lalu ya pastinya juga secara industri juga harus bisa lebih berkembang, secara bisnis lebih bagus, penjualan lebih bagus, pengembangannya juga lebih bagus, mungkin lebih punya banyak store lagi, lalu bisa berkolaborasi dengan yang lain-lain lagi dan lain-lain. Jadi still long way to go untuk bisa, mungkin ini potensinya kalau saya bilang dari 100%, 10-15%. Baru 10-15% yang dilakukan oleh Persis. Masih banyak banget, serius, masih banyak banget. Kalau diperhatikan dalam satu stadion aja kan mungkin belum banyak yang pakai jersey kita atau barang kita gitu kan. Berarti kan masih banyak yang harus kita lakukan. Kalau sudah satu stadion, belum semua warga Solo punya jersinya Persis yang official. Berarti kan itu masih harus ada yang kita lakukan. Kalau sudah, belum lagi bisa diekspansi ke yang lain, bisa menelurkan yang lain, kolaborasi dengan yang lain. Jadi ya harapannya mudah-mudahan kita terus berkembang gitu kan, kita terus bisa bagus secara industri, secara bisnis, secara kreatif juga bisa terus inovasi. Jadi akhirnya bisa lebih baik lagi ke depan. Oke. Tapi kalau benchmark gitu ada nggak Mas, benchmark ke klub luar, apa klub regional di daerah Asia Tenggara? Sebenarnya memang ini kan rata-rata semuanya dari tim ya Mas. Maksudnya kita punya tim R&D sendiri, tim product development-nya sendiri. Kalau benchmark-nya memang banyak sekali, bukan hanya dari dalam tapi juga dari luar negeri. Brand-brand sportswear, brand fashion, dia juga, mereka tim kita ini memang sangat terbuka dengan itu gitu kan. Karena kalau kita hanya ngikutin dari dalam negeri juga akan terlambat juga gitu kan. Tapi kadang-kadang kita juga harus sesuaikan, karena seringnya gini, kita benchmark ke luar negeri tapi langsung di copy paste atau di plug-in kayak di luar negeri, which is nggak bisa karena kan marketnya beda. Di sini juga belum tentu. Misalnya kalau di sana orang luar negeri materialnya harus light bla 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 bla, tapi harganya sejuta. Ya kan nggak bisa juga. Di Indonesia atau di Solo, di dalam negeri ya harus bisa disesuaikan. Oke, tampilannya seperti apa, trennya seperti apa, tapi mungkin harganya bisa lebih affordable, bisa sesuai, akhirnya juga semuanya bisa pakai, gitu-gitu sih. Oke, thank you banget waktunya Mas Rizal, sukses terus untuk Persis Solo ya ke depannya. Luar biasa. Siap. Ya, begitulah sahabat kompas.com wawancara singkat kita bersama Mas Rizal dari Business Director Persis Solo. Sampai kita ketemu di Sporty berikutnya.